Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kami bisa menemani Anda kembali dalam program kajian rutin di setiap Sabtu bersama guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu taala. Masih membahas kajian rutin beliau tentang materi kitab Mode dan Wanita, perhiasan menurut Al-Quran dan Sunnah. Para pemirsa, Alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan di bab kedua tentang urgensi ilmu agama bagi wanita muslimah. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan lanjutkan yakni di bab ketiga tentang perhiasan. Dan seperti biasa insyaallah ta'ala nanti setelah Ustadz memberikan penjelasan seputar materi yang nanti akan disampaikan, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung, bertanya sesuai dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya mungkin melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Nanti insyaallah ta'ala kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum Ustadz memulai pembahasan, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Baik, jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini yang cerah kita memuji Allah, di pagi hari yang penuh barokah kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat salah satu di antara nikmat yang telah Allah berikan. Kita masih dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 belum usai. Pandemi dari virus corona ini belum juga pergi menyapa negeri kita dan belahan negeri-negeri di dunia lainnya. Maka teruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, karena pandemi ini nyata adanya, dia bukan
buatan orang, ya, bukan pula sengaja dibuat, tidak. Tapi ini adalah ujian bagi kita semua, bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah dengan kesabaran. Dan kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi hal ini sampai membuat takut diri kita tidak beribadah, membuat takut diri kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Tenangkan pikiran kita dengan sabar, kuatkan kesabaran dengan tetap terus waspada. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sampai halaman 13, bab yang ketiga, definisi perhiasan. Karena buku yang ada di hadapan para pemirsa semua, wanita dan mode, panduan berhias. Apa itu perhiasan dan apa itu berhias? Perhiasan dalam bahasa Arab disebut dengan az-zinah, dengan mengkasroh huruf zai, yaitu lawan dari kata asyain yang bermakna buruk dan jelek. Di perhiasan itu bahasa Arabnya adalah az-zinah, lawan dari kata buruk dan jelek. Suatu yang indah namanya perhiasan. Allah mengatakan tentang kalimat perhiasan, qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah di yaum az-zinah, yaitu hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Yaum az-zinah dalam ayat di atas maknanya adalah hari raya, karena pada hari itu manusia pada berhias. Yaum zinah, ya, hari manusia pada berhias. Maksudnya apa? Lebaran. Kita kalau Idul Fitri, Idul Adha kan manusia berhias. Itulah disebut yaumuz zinah, hari untuk berhias. Ini secara bahasa. Sedangkan makna perhiasan di dalam Al-Quran bisa mengandung berbagai makna. Di antaranya sifat kepribadian itu juga disebut perhiasan. Sifat-sifat terpuji yang dianjurkan oleh Islam, di antara yang paling besar adalah keimanan. Ini pun perhiasannya seorang muslim, ya. Kemudian juga perhiasan bisa bermakna apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Dari hewan, keindahan alam, bintang, itu pun perhiasan. Ya. Allah SWT berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib." Sungguh kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan berupa bintang-bintang. Karena bintang itu punya 3 fungsi. Yang pertama, zinatan lis-sama', dia perhiasan bagi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai, ya, rujuman untuk melempar para setan. Kemudian yang ketiga, bintang itu fungsinya sebagai petunjuk arah. Nah, Allah menyebut bintang di langit sebagai perhiasan, karena kita kalau melihat keindahan alam itu kan indah. Ya, perhiasan itu kan sesuatu yang indah, yang menyenangkan mata kita. Kalau kita misalkan piknik, melihat gemericik air turun dari atas, yang disebut apa? Air terjun, ya, indah. Kemudian kita melihat danau yang indah, laut yang bersih, itu pun disebut dengan perhiasan dalam Al-Quran. Yang ketiga, perhiasan dalam Al-Quran yang dimaksud adalah apa yang dipakai oleh manusia dan itu indah di luar badan. Contohnya Allah mengatakan, wahai anak Adam, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap akan salat, akan memasuki masjid. Allah mengatakan, khuzu zinatakum, ambillah perhiasanmu. Maksudnya baju yang kau pakai di luar ketika akan sholat, itu yang bagus, yang indah, yang enak dipandang, ya. Ini makna ketiga dari perhiasan di dalam Al-Quran. Bisa juga perhiasan itu bermakna indahnya bentuk tubuh seorang, keindahan tubuh wanita, bentuk tubuh yang semampai, ya, kulit yang bagus, mata yang indah. Ini juga disebut dengan perhiasan
keindahan seseorang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah Islam itu mencintai keindahan. Islam itu cinta dengan yang namanya kebersihan. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan untuk memperhatikan agar kita memperhatikan indah secara lahir dan batin. Yang pertama, indah bersih secara batin. Islam mewajibkan kita membersihkan hati-hati kita dari penyakit dengki, iri, ya, dan sebagainya. Sombong itu kan penyakit hati. Maka bagaimana agar umatnya ini indah secara batinnya? Yaitu dengan apa? Membersihkan kekufuran, membersihkan kesyirikan. Itu kan penyakit hati. Bagaimana seorang menduakan Allah di dalam hatinya, ya, bersikap munafik, ini harus dibersihkan. Ini pun termasuk keindahan yang diperhatikan oleh Islam. Jadi Islam tidak hanya memperhatikan keindahan fisik, Islam juga memerintahkan agar kita memperhatikan keindahan batin kita. Contohnya Allah berfirman agar kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat dengki, iri, dan sebagainya. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan dalam hati kami itu kedengkian. Orang yang hatinya bersih berarti indah. Indah batinnya, tidak hanya indah fisiknya. Ya. Rasulullah juga mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan agar kita membersihkan batin-batin kita. Ya. Jangan saling dengki, jangan saling tanajus, yaitu membuat tawaran jual beli tapi tidak ingin membelinya. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Ini semuanya dalam rangka kebersihan batin. Demikian pula sebagaimana Islam memperhatikan agar kita membersihkan batin kita, Islam juga memperhatikan, menganjurkan agar kita membersihkan lahiriah badan seorang muslim. Lihatlah bagaimana Islam memerintahkan mandi wajib. Islam memerintahkan berwudu. Islam memerintahkan pakai baju yang terbaik, indah ketika setiap akan sholat, akan pergi ke masjid. Sunnah-sunnah fitrah, ini semuanya bentuk lahiriah. Maka kalau kita mau benar-benar mengamalkan ajaran Islam, ternyata Islam itu mengajarkan keindahan secara lahir juga secara batin. Ini sikap yang benar yang harus kita tanamkan dalam diri kita pribadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kita tidak hanya indah cantik secara lahiriah, sementara batinnya apa? Batinnya jelek. Batin kita dipenuhi dengan perasaan sombong, perasaan dengki, iri hati, dan seterusnya. Kita tidak seperti orang-orang kafir yang dia hanya memperhatikan keindahan fisik. Ya, orang kafir kulitnya bagus, matanya biru, kemudian apalagi badannya sehat. Dia memperhatikan sehingga muncullah ya kosmetik untuk membersihkan wajah, untuk glowing, skincare dan seterusnya. Tapi mereka orang-orang kafir tidak memperhatikan keindahan batin. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini bukan disebut sebagai manusia, karena manusia tidak hanya dijadikan tolak ukurnya adalah dengan keindahan badan. Manusia itu diukur dengan keindahan hatinya. Ya. Karena itulah kalau kita mampu menggabungkan antara keindahan batin dengan beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak ada rasa dengki, tidak sombong kepada manusia. Kemudian kita pun semampunya untuk memperhatikan kebersihan badan kita.
berwudu, mandi, ya, kemudian sunnah-sunnah fitrah kita laksanakan, maka kita telah menggabungkan perintah Islam secara lengkap agar memperhatikan keindahan batin juga memperhatikan keindahan lahir. Ya, itu sikap yang benar sebagai seorang muslim. Hatinya ditata, badannya diperhatikan. Jangan hanya kita menghabiskan uang untuk fisik saja. Nah, sekarang ini kan banyak berkembang metode-metode untuk glowing dengan operasi plastik kah, atau dengan hal-hal yang bisa membuat wajahnya cantik. Mereka rela mengeluarkan dari koceknya jutaan rupiah, bahkan sampai ratusan juta untuk keindahan badan fisiknya. Tapi keindahan batin untuk sedekah 1.000 perak saja pelit. Padahal itu untuk membersihkan hati, membersihkan batin kita. Dengan sedekah menghilangkan sifat apa? Bakhil, ya. Dengan sedekah menghilangkan sifat cinta dunia. Jadi kalau kita rela mengeluarkan uang banyak demi tampil indah, tampil cantik, tampil ganteng, kenapa kita tidak mengeluarkan uang yang banyak juga demi keindahan batin kita? Dengan banyak sedekah, dengan membantu orang miskin, ini akan membersihkan hati kita dari sifat cinta dunia, membersihkan hati kita dari sifat sombong dan seterusnya. Apa hukumnya jika wanita berhias? Halaman 10, bab kelima. Tidak kita ragukan, senang dan cinta terhadap keindahan dan kebersihan merupakan tabiat setiap manusia yang berjiwa sehat. Saudaraku, ini termasuk tabiat yang Allah tanamkan pada diri kita. Ya. Kita itu dilahirkan dalam keadaan sudah senang dengan yang namanya sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih. Enak ya, kalau kita melihat suatu hal yang bersih, pasti jiwa kita itu senang, tertarik. Karena itu para jemaah semuanya, kalau kita jalan-jalan misalkan ke suatu tempat yang bersih, danaunya bersih, indah, kita kan senang. Bahkan tidak lupa untuk foto-foto, untuk selfie, ya, atau datang ke tempat yang bersih, ke hotel dan lain-lain, senang. Karena memang ini sudah ditanamkan dalam jiwa manusia, senang dengan yang namanya keindahan dan kebersihan. Dan Islam agama fitrah, agama yang ajarannya selalu sesuai dengan tabiat manusia. Tidak mungkin Islam itu akan mencegah tabiat manusia. Kalau manusia senang keindahan kebersihan, pasti Islam akan mendukung tabiat tersebut. Karena itu, ketika seorang punya niat ingin dirinya tampil bersih dan indah, niatnya untuk ibadah, tidak berlebihan dan tidak menerjang keharaman Allah, maka pasti Islam akan mendukung, mensyariatkan hal tersebut. Sebagai contoh sederhana, Allah menganjurkan agar seorang hamba memakai pakaian yang paling bagus dan indah ketika hendak sholat. Ini kan dalam rangka sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia senang indah, senang tampil cantik. Maka Islam memerintahkan kalau kamu hendak ke masjid setiap sholat, pakailah baju yang indah, baju yang bagus, baju yang bersih, bukan baju yang kotor. Ini sesuai dengan fitrah kita. Karena itu kalau kita lihat ada orang yang senangnya pakai baju kucel, lecek, apalagi dekil and dekumel gitu ya, maka ini keluar dari fitrahnya. Karena tabiat asal manusia itu senangnya bersih. Dengan demikian kaum muslimin, kita jangan betah melihat sesuatu yang kotor. Kita jangan betah melihat sesuatu yang tidak indah. Karena memang kita diciptakan untuk senang dengan keindahan. Ya, dalam rumah tangga kita misalkan di rumah melihat sesuatu yang kotor, ini harus segera disingkirkan. Karena memang jiwa kita senang dengan yang namanya keindahan, dan pasti Islam akan mendukung dan mensyariatkan suatu hal yang bisa mendukung manusia untuk tampil cantik dan indah. Di antaranya ketika akan sholat, Islam memerintahkan ambillah perhiasan kamu ketika setiap pergi ke masjid. Kemudian
Kaum laki-laki dan wanita dalam hal ini yaitu memakai pakaian yang indah ketika setiap sholat, kedudukannya sama. Lalu bagaimana kalau seorang wanita? Apakah boleh dia berhias dan tampil indah ya, di hadapan halayak ramai dan seterusnya? Berhias seperti apa yang dibolehkan bagi kaum wanita? Ketahuilah saudaraku wanita muslimah, pertama-tama kita katakan bahwa Islam itu tidak mencela jika wanita senang untuk berhias. Islam tidak melarang wanita untuk berdandan. Namun Islam membimbing, memandu agar kesenangan wanita untuk tampil cantik dan indah ini mendapatkan nilai pahala dan ibadah kepada Allah, bukan malah membawa fitnah dan petaka. Ya. Jadi Islam tidak melarang wanita untuk tampil cantik, tampil indah. Tapi tentunya dengan koridor dan etika yang sesuai dengan aturan Islam. Ya. Rasulullah SAW memberikan sifat istri yang soleha itu adalah khairun nisa'i tasurruka idza absorta. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkanmu jika kamu melihatnya. Jadi Rasulullah mensifati istri yang soleha itu yang enak dipandang, yang menyenangkanmu jika kamu memandangnya. Jadi istri yang soleha itu patokannya bukan dengan berat badan di bawah 60 kilo, bukan. Ya, tapi istri soleha itu yang menyenangkan suaminya ketika suaminya melihat. Tidaklah Islam mensifati istri soleha dengan sifat tersebut, melainkan sebagai bukti yang sangat gamblang bahwa wanita dianjurkan untuk selalu tampil bersih, indah, dan berhias. Nah, lihat. Karena istri soleha itu adalah yang enak dipandang, berarti ini ada isyarat wanita harus tampil bersih, indah, dan berhias. Bagaimana kiranya kalau suami pulang kerja mendapati istrinya belum mandi, masih bau asem, ya, bau terasi habis masak, tentu tidak sedap dipandang. Namun coba kalau dia sudah keluar kamar mandi, sudah bersih, sudah berhias, enak dipandangnya, itulah istri soleha. Ini ada isyarat bahwa Islam membolehkan wanita berhias, isyarat bagi kaum wanita boleh untuk tampil cantik, untuk dandan. Namun Islam tidak membiarkan begitu saja wanita berhias tanpa aturan dan rambu-rambu. Ada patokan dan hukum-hukum perhiasan yang harus diperhatikan oleh segenap wanita muslimah. Seperti kapan saja dan di mana saja boleh menampakkan perhiasannya, kepada siapa saja boleh ditampakkan, ya. Ini akan menjadi fokus pembahasan kita. Jadi sekali lagi, Islam itu tidak melarang wanita untuk berhias, untuk dandan, untuk bersolek, tapi Islam memandu bagaimana seharusnya wanita itu berhias, bagaimana seharusnya wanita itu dandan, kepada siapa dia harus tampakkan kecantikannya, di mana, kapan, ya, mana yang boleh saya perlihatkan dari anggota tubuh saya, mana yang tidak boleh. Ini yang diatur oleh Islam. Karena tidak mungkin Islam itu melarang satu hal padahal itu menjadi tabiat manusia. Tabiat manusia senang cantik, senang indah, senang bersih. Maka pasti Islam akan membolehkan hal tersebut. Ya, tapi pembolehannya bukan pembolehan yang tanpa batas, kebablasan begitu, tidak diatur oleh Islam. Karena itu wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Islam tidak melarang wanita untuk berhias, namun Islam memberikan bimbingan agar berhiasnya wanita muslimah dapat pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana seorang wanita dilarang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, wanita muslimah ada satu larangan yang perlu kita perhatikan, yaitu dia tidak boleh menampakkan perhiasannya ketika di depan laki-laki yang bukan mahram. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin kita akan bertanya, siapa laki-laki yang mahram bagi seorang wanita? Ya, mahram itu ya sudah kita ulang-ulang penjelasannya, yaitu orang yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Itu mahram. Baik mahramnya abadi atau ada istilah mahram sementara waktu. Nah, mahram inilah yang boleh kita tampakkan kecantikan kita, perhiasan kita.
Contohnya bapak kandung. Seorang putri wanita dengan bapak kandungnya boleh nikah nggak? Tidak boleh selama-lamanya. Maka bapak kandung kita mahram. Ya, karena kita tidak boleh menikah dengan bapak kandung selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai kita meninggal. Ya, paman. Tidak boleh kita menikah dengan paman, keponakan nikah dengan pamannya, tidak boleh. Ya, karena mahram. Nah, kepada mereka lah kita boleh menampakkan perhiasan. Tapi selain mahram, ini yang dilarang. Ini yang perlu diperhatikan oleh wanita muslimah ketika dia harus tampil cantik, tampil berhias, tidak boleh menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Islam sangat perhatian dalam mengatur hubungan laki-laki dan wanita. Sehingga Allah membuat undang-undang yang sangat apik dalam mengatur hubungan dua insan yang berlainan jenis ini. Di antara undang-undang tersebut adalah seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Aturan ini, wanita tidak boleh menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram, bukan aturan yang dibuat manusia, tapi aturannya langsung dibuat oleh Allah. Mana buktinya? Buktinya adalah firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 31. Ya. Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahun illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihin aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihin aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Suami boleh, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua, ya, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, saudara sekandung, ya, atau putra-putra saudara laki mereka, keponakan, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, ya. Ini semuanya berisi tentang larangan wanita menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Cuma dikecualikan siapa saja? Suami, ya, kemudian ayah kandung, ayahnya suami, jadi bapak mertua, itu boleh ditampakkan aurat. Selain dari hal itu nanti akan kita bahas, mereka tidak boleh menampakkan perhiasan yang biasa nampak. Apa maksud perhiasan yang biasa nampak? Perhiasan itu ada dua macam. Yang pertama, perhiasan yang tampak dan terlihat. Kemudian perhiasan yang tersembunyi dan tidak terlihat. Perhiasan yang tersembunyi dan tidak terlihat, maka perhiasan ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang asing yang bukan mahramnya. Jadi perhiasan yang tersembunyi, contoh gelang, kalung, ya, anting. Karena kalung itu kan berhubungan dengan apa? Auratnya wanita, leher. Anting berhubungan dengan aurat wanita di telinganya. Ini nggak boleh ditampakkan, ya, kecuali kepada mahramnya saja. Karena kalau ditampakkan akan membuat orang lain akan melihat bagian tubuh wanita yang terhiasi dengan perhiasan ini. Jadi kalau kita lihat wanita muslimah, mereka kelihatan antingnya. Ya, kadang ada yang pakai kerudung, tapi kerudungnya hanya seperti slayer, jadi tidak tertutup leher, kelihatan kalungnya, tidak tertutup telinganya. Ini kemungkaran, tidak boleh ditampakkan karena dia termasuk perhiasan yang tersembunyi.
Yang kedua, perhiasan yang tampak dan kelihatan. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Apa maksud perhiasan yang biasa tampak? Ada dua pendapat dari kalangan ulama. Maksud yang pertama adalah perhiasan yang biasa tampak adalah sesuatu yang terlihat dari badan wanita seperti wajah dan pergelangan tangannya. Ya, hanya wajah dan pergelangan tangan. Ini kan biasa kelihatan. Maksud kedua, para ulama mengatakan maksud dari perhiasan yang biasa nampak adalah perhiasan yang dipakai seorang wanita di luar badan. Ya, di luar yang harus ditutupi. Seperti apa? Bajunya. Jadi kalau wanita pakai baju luar, dilihat orang lain boleh. Ya, dilihat orang lain. Kalau kita gabungkan antara dua pendapat ini, menunjukkan bahwa perhiasan yang biasa nampak, wajah, telapak tangan boleh dilihat oleh orang lain. Baju yang dipakai wanita muslimah boleh dilihat oleh orang lain selama tidak menampakkan perhiasan yang sangat mencolok. Imam Ibnu Atiyah mengatakan, dan yang nampak bagiku dengan hukum yang tercantum dalam ayat, bahwasanya seorang wanita diperintahkan untuk menampakkan perhiasannya, hendaknya seorang wanita bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan setiap yang disebut perhiasan. Dan adanya pengecualian terhadap perhiasan yang biasa tampak, posisinya seperti dalam keadaan darurat, maka hal itu dimaafkan. Jadi sebisa mungkin sesuatu yang indah yang dipakai wanita disembunyikan. Apa contohnya? Kalungnya, anting-antingnya, gelang tangannya, gelang kakinya, sebisa mungkin disembunyikan. Karena ini kalau kelihatan akan menampakkan bagian badan wanita yang harusnya ditutup. Nah, yang boleh kecuali yang biasa nampak. Ulama mengatakan wajah, telapak tangan. Maka ini posisinya ketika darurat. Ya, tidak kita umbar-umbar wajah kita. Umbar-umbar wajah misalkan apa? Dijadikan foto profil. Ya, dipasang di Facebook. Itu namanya diumbar-umbar. Posisinya seperti darurat saja. Jadi yang tidak memakai cadar, ya mereka dilihat orang lain wajahnya boleh. Tapi jangan diumbar. Jangan dipromosikan. Promosikan maksudnya apa? Dengan close up. Apa close up itu? Fotonya dari jarak dekat dan dibuat besar. Kemudian dipasang di grup-grup. Ya, disebarin ke mana-mana. Nah, ini tidak boleh. Karena Anda dibolehkan seperti kondisi darurat saja ya. Seperti kita jalan misalkan keluar rumah, ingin menyapu halaman, tidak pakai cadar, boleh. Ya, seperti keadaan darurat. Cuma tidak boleh kita berlebihan. Yang namanya darurat kan sekedar kebutuhannya saja. Ya, kalau ditutup wajahnya tentu lebih besar. Kemudian apa lagi? Baju luar yang dipakai wanita boleh. Ya, wanita muslimah pakai baju luar, ya dari gamisnya, dari kerudungnya dilihat laki-laki. Boleh, kondisinya seperti keadaan darurat. Jangan digoyang-goyang. Lagi jalan gamisnya digoyang-goyang, nih loh bahannya adem, ini loh bahannya bisa jatuh. Ya, tidak seperti itu. Tidak pula berlenggak-lenggok. Sekarang ini kan banyak menutup aurat tapi berlenggak-lenggok. Ditampakkan bajunya. Nih, biar orang tahu saya ini bajunya mahal, jet black. Nah, tidak. Jadi seperti darurat, pakai aja sudah jalan. Ya, dilihat orang tidak ada masalah, tidak dosa kita. Cuma tidak dipamer-pamerkan, diobral, apalagi disebarkan kepada laki-laki untuk menunjukkan bahwa dia itu cantik ya dengan berlenggak-lenggok. Karena bagaimanapun juga wanita itu fitnah. Apabila wanita keluar, maka setan akan menghiasinya. Istasyrafahas syaitan. Ini yang harus kita ingat. Bahwa pembolehan dalam ayat kecuali yang biasa nampak, posisinya kata Imam Ibnu Atiyah seperti dalam keadaan darurat. Anda boleh terlihat wajah, terlihat tangan, terlihat baju luar, tapi ini kondisinya seperti darurat, tidak diumbar, tidak disebarkan, tidak pasang close up di profil foto Facebook atau di WA dan seterusnya, dan juga tidak kita sebarkan baju-baju kita
berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki, ini yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah. Nah, kaum muslimin mungkin Allah SWT, inilah beberapa pembahasan yang kita kaji di pagi hari ini. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Allah a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Di antara poin-poinnya adalah tentang berhias. Nanti insyaallah ta'ala setelah ini kami akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Hasan TV yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab. Kami silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sebelum kita bacakan dari via pesan singkat, kami persilakan jika ada yang masuk. Belum. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Yang pertama Ustadz dari Ummu Syafiq di Telaga Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan perhiasan di pergelangan kaki Ustadz? Apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Baik, saudariku yang dimuliakan Allah SWT, apa hukumnya memakai perhiasan di pergelangan kaki? Baik itu kalung atau perhiasan yang lain. Jawabannya dibolehkan. Jawabannya boleh, tapi tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ayat yang baru saja kita baca, ya, surat An-Nur yang tadi kita baca, ya. Allah SWT berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Allah SWT berfirman, janganlah mereka memukulkan kakinya, menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini menunjukkan kita pakai perhiasan di pergelangan kaki boleh, cuma tidak boleh kaki kita dipukulkan ke tanah supaya orang tahu saya itu pakai gelang kaki loh. Nah, gitu. Jangan pakai gelang kaki, udah diem aja, nggak usah dibuat kerincingnya bunyi ya di jalan. Kemudian kita sengaja menghentakkan kaki, memukulkan kaki ke tanah, maksudnya dihentakkan supaya orang tahu perhiasan yang kita pakai. Jadi kalau ketika Anda memakai perhiasan di pergelangan kaki, maka harus ditutupi. Kita pakai misalkan gelang ya, gelang kaki. Maka cari gelang yang tidak ada kerincing bunyinya. Karena kalau yang pakai kerincing itu biasanya anak kecil. Ya, biasa pakai gelang kaki yang tidak ada kerincing, tidak berbunyi, pakai, kemudian tutupi dengan kaos kaki, ya, dengan celana kita daleman, supaya tidak diketahui oleh orang-orang yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram. Jadi boleh. Yang akan kita bahas nanti, ya, perhiasan-perhiasan yang dianjurkan, perhiasan yang dibolehkan, dan perhiasan yang wajib, perhiasan yang dilarang. Jadi dalam buku ini saya klasifikasi mana perhiasan yang wajib dipakai, mana perhiasan yang sunnah dipakai, mana yang boleh dipakai, dan ada mana perhiasan yang dilarang untuk dipakai. Ikuti terus ya kajian kita di pembahasan buku Wanita dan Mode dalam setiap hari Sabtu pagi pada subuh di Hasan TV. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan berikutnya penanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya menikah dengan seorang janda anak satu, Ustadz. Satu perempuan, dan anak tersebut sebagai anak angkat, Ustadz. Haramkah jika saya tinggal serumah dengan istri di mana ada anak angkat tersebut? Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik.
Pertanyaan dari saudara kami, beliau berarti laki-laki ya, menikah dengan seorang janda dan janda ini punya anak tapi anak angkat, berarti bukan anak kandung. Kalau anaknya anak kandung, maka perkaranya ringan. Berarti anak bawaan. Si janda ini punya anak kandung perempuan, anak bawaan akan menjadi mahram ketika si suami sudah mengumpuli istrinya. Ya, laki-laki kalau menikahi janda yang punya anak kandung perempuan, maka ketika sudah berkumpul dengan istrinya, si anak kandung ini akan menjadi mahram bagi bapak sambungnya. Yang menjadi permasalahan ketika anaknya si janda ini bukan anak kandung, tapi anak angkat. Anak angkat sudah tinggal lama dengan ibu angkatnya yang mereka secara hukum nasab tidak punya hubungan nasab sama sekali. Kemudian si ibu angkat ini menikah dengan seorang laki-laki. Ya, maka status anak angkat ini bukan mahram bagi suaminya. Bukan mahram bagi suaminya. Kalau ditanya, bolehkah saya tinggal serumah? Karena saya kan suami istri dan dia punya anak angkat perempuan. Jawabannya, kalau Anda harus tinggal serumah karena tidak ada pilihan lain, maka si anak perempuan ini harus menjaga auratnya di depan Anda sebagai bapak angkat. Harus dengan menutup aurat yang rapat. Kemudian ketika istri kita tidak ada, maka tidak boleh berdua-duaan di rumah. Tidak boleh berdua-duaan di rumah karena akan menimbulkan bahaya. Dan ini akan sangat sulit sekali. Berarti kalau ada anak angkat perempuan kita harus di kamar, nggak boleh keluar. Ya, walaupun sekedar mau ke kamar mandi harus tetap si anak perempuan ada di kamar. Ketika dia keluar kamar, dia harus pakai jilbab yang lengkap, menutup aurat. Seperti itu. Dan yang lebih baik adalah si anak angkat ini kalau sudah besar ya disekolahkan, dicarikan tempat tinggal, terpisah. Karena bagaimanapun juga anak angkat itu bukan mahram bagi bapak angkatnya. Nah, Allah alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari pemirsa tadi. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang bertanya secara langsung di nomor 0811 900 7912. Baik, kita bacakan berikutnya pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menjama sholat Ustaz bagi para pengantin yang sibuk dalam pernikahannya disebabkan karena rias pengantin dan menyambut tamu Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Baik, ini termasuk permasalahan yang sebenarnya sudah kami bahas di buku ini, yaitu masalah kontemporer seputar pernikahan. Apabila seorang pengantin sudah berhias, ya tentunya dia akan kesulitan ketika tiba waktu sholat sementara harus berwudu. Ya, sementara harus berwudu yang tentunya akan membuat pudar atau hilang perhiasan yang dipakai ketika akan sholat. Maka yang dilakukan bagi para pengantin ketika dia sudah dihias ya dengan memakai alat-alat kosmetik yang tebal yang tentunya tidak tembus air gitu ya, hendaknya berwudu sebelum dihias. Jadi berwudu sebelum dihias dan menjaga wudunya sampai acara selesai. Kemudian kalau sudah tiba waktu sholat, dia bisa sholat. Kemudian apakah boleh menjamak sholat dengan alasan banyak tamu dan lain-lain? Hal ini suatu hal yang hajat dibolehkan. Ya, dibolehkan saat acara saja. Saat acara walimah, Anda dibolehkan menjamak sholat antara zuhur dengan asar. Kalau acara sudah selesai maka jangan dijamak lagi dengan alasan saya kan pengantin baru. Pengantin baru jadi harus dijamak supaya tidak repot ke masjid, mandi dulu dan lain-lain, tidak. Jadi hanya khusus acara saja, dan biasanya acara walimah itu kan antara jam 11 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Maka bisa digabung jamak antara zuhur dan asar. Setelah itu pulang ke rumah maghrib isya jangan dijamak lagi. Ya, karena jamak itu suatu yang hajat kebutuhan, bukan satu yang terus-menerus dilakukan. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Kita bacakan berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami sering dapati banyak wanita yang tidak mengetahui jika
kaki adalah bagian dari aurat. Di antara mereka banyak yang menyepelekan ketika keluar rumah, baik ketika membeli sayuran dan ke pasar, tidak mengindahkan hal itu. Mohon nasihat tentang ini, apa hikmah dibalik dari ini Ustaz? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik saudariku yang dimuliakan Allah SWT, nanti akan kami sebutkan batasan aurat wanita, ya, bahwa wanita itu seluruhnya aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan pergelangan lapak tangannya. Nah, karena kaki itu termasuk aurat, maka dia harus tutup. Dan menutup kaki itu tidak harus pakai kaos kaki. Tidak harus pakai kaos kaki. Bahan baju kita kalau sudah melebihi kaki dan kaki kita tidak terlihat, tidak ada masalah. Ya, misalkan di rumah kita sholat menggunakan rukuh. Apa itu rukuh? Mukena. Mukena itu kan biasanya menyapu lantai ya. Nggak ada mukena di atas mata kaki. Pasti itu yang namanya mukena panjang. Nah, istri kita sholat tidak pakai kaos kaki karena mukenanya panjang menyapu lantai, itu sudah sah. Karena yang menjadi patokan adalah tertutupnya aurat, bukan kaos kakinya. Nah, suami pun harus memahami ini. Kalau istri keluar menyapu halaman di depan rumah, dia pakai baju yang sudah menutup kakinya, sudah cukup. Jangan dimarahi, kamu kenapa nggak pakai kaos kaki? Yang menjadi patokan apakah kaki istri kita terbuka ataukah tertutup. Kalau dia keluar rumah nyapu halaman pakai mukena, sudah tertutup, boleh. Atau pakai daster yang panjangnya nyapu jalan juga boleh. Jadi yang menjadi perhatian kita tertutupnya kaki. Dengan apapun ditutup, maka hal itu sudah menutup auratnya. Yang menjadi masalah adalah ketika kaki istri kita atau wanita muslimah pada umumnya kelihatan. Kelihatan ketika apa? Ya, di luar rumah. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sekaligus mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Maka kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz yang meluangkan waktu di hari ini dan di hari Jumat. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan program live ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas terus mengingatkan bagi seluruh pemirsa Ahsan TV terkait dengan protokol kesehatan, karena sekali lagi pandemi ini belum berakhir. Maka kami terus mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap menjaga diri kita dari wabah COVID-19, dan tak lupa juga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari wabah ini dan semoga wabah ini segera berlalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.